Sekali lagi gimana kabar hari-hari ini? Sehat semuanya ya? Sudah pada makan sore ya? Oke, saya percaya kita sudah nggak sabar lagi untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Ya mari kita bangkit berdiri yuk. Ya kita satukan hati dulu, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami datang menyatukan hati kami. Kami rindu menyembah Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau yang sudah ada di tempat tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu lah yang menguasai kami, hadirat-Mu lah yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami menjadi orang-orang yang siap untuk memuji, meninggikan Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh salam dong pada sebelah kiri dan kanannya, minimal 5 orang, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kasihkan senyum yang terbaik dan kita memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, amin. Gubuk perlindungan setiap kita. Dia Tuhan yang benar. Gunung batuku, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup. Katakan lagi. Kau bersama aku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan yang benar atas setiap kita. Kita katakan lagi bersama-sama. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar,
Sorak-sorai dong yang lebih lagi buat Allah kita. Amin. Tuhan benteng hidup kita, amin. Boleh tos dulu lagi kepada sebelah kiri kanannya. Tuhan kekuatan kita, Tuhan benteng hidup kita. Kita mau terus berjalan bersama Dia. Kami gak akan gentar Tuhan. Berjalan bersama. Katakan dengan iman. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Katakan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama yuk. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, amin. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup, amin. Kau kekuatan kami. Kami mau terus melangkahkan kaki kami bersama Engkau Tuhan. Katakan lagi bersama-sama. Berjalan bersamamu. Katakan dengan iman. Tak akan goncang. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan. Katakan lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jamin. Kita katakan bersama-sama ya, dengan iman. Kau kekuatanku. Amin. Ini menjadi iman kita bersama. Kau buktikan kasih setiamu, hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu,
sorak-sorak yang lebih lagi buat Allah kita. Beli yang lebih lagi boleh dong. Yes. Amin, amin. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau kemenangan kami. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau sumber segala sesuatunya Tuhan. Untuk itu kami rindu mengenal Engkau lebih dalam. Kami rindu pribadimu lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Kami menginginkan Engkau. Kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Sebab Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku Yes, kami sembah. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, sebab Kau kami sembah. Ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab kami sembah. Sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Sebab Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Kau ku sembah. Oh Yesus, ku sembah. Kau ku sembah. Amin. Biarlah sampai selama-lamanya kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami sembah, kami muliakan, kami agungkan Kau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih. Ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Kau ku sembah. Kau yang kami sembah di tempat ini,
Dan biarlah Engkau bertakhta di tempat ini Tuhan. Kau menjamah hati kami, Kau menjamah pikiran kami Tuhan. Supaya hati kami menjadi hati yang siap untuk ditabur dari benih-benih firman-Mu Tuhan. Pikiran kami dibaharui, ditundukkan di bawah kaki salib Kristus. Supaya ketika firman-Mu disampaikan, tidak ada penolakan dalam diri kami. Justru kami menerimanya, kami menangkapnya Tuhan. Sehingga ketika benih itu ditabur dalam hidup kami Tuhan, benih itu bertumbuh berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Biar bukan saya Tuhan, tapi Engkau berbicara seperti apa yang Kau rindukan, yang Kau maksud bagi setiap kami Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, kuasa dari firman-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, kita bertemu lagi. Untuk kesekian kalinya saya berada di tengah-tengah rekan-rekan anak-anak muda. Nanti saya mohon maaf jika di tengah penyampaian firman Tuhan saya mungkin nanti batuk ya. Karena memang beberapa hari ini saya sakit gitu, saya mengalami radang tenggorokan. Dan hari ini belum pulih seutuhnya gitu ya. Tapi puji Tuhan bisa ada di sini bersama-sama rekan-rekan. Baik, hari ini saya tidak diberi tema oleh tim pengajaran, dikasih kebebasan untuk menentukan tema ya. Beberapa minggu yang lalu kami pendoa syafaat berdoa dan ada hal-hal yang kami dapatkan yang satu dengan yang lain saling meneguhkan. Dan hari ini saya mau membagikan itu kepada setiap kita. Biarlah firman yang kita dengar sebentar menjadi firman yang meneguhkan setiap kita, menjadi firman yang membuat setiap kita terus mengerti bagaimana kita mengikuti Yesus seumur hidup kita dan sampai kita finish well gitu ya. Nah, baik, hari ini tema kita adalah, boleh Mulmet? Kedewasaan rohani. Ya, temanya adalah kedewasaan rohani. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Saya dari SMA sangat senang dengan kalimat ini ya. Tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Entah kamu masih muda, entah kamu masih SMP, entah kamu masih SD. Kalau kamu memilih untuk dewasa, dewasa itu adalah pilihan gitu. Enggak ngenal usia kita gitu. Ada yang orang yang usianya tua, yang mungkin pralansia gitu ya. Tapi kekanak-kanakan, dia tidak dewasa, ada. Nah, saat ini kita mau belajar apa itu kedewasaan rohani dan kenapa ini penting. Next. Ya, revival bukan hanya bicara tentang banyaknya jiwa yang percaya Yesus. Kan selalu kita bilang bahwa Tuhan kami pengen terjadi kebangunan rohani, banyak orang yang percaya Yesus gitu. Ya benar, itu benar. Tapi revival juga bicara tentang seberapa banyak orang percaya yang mengalami kedewasaan rohani, yang mengalami keserupaan dengan Kristus. Di hari-hari terakhir, orang-orang seperti ini yang Tuhan cari. Gitu. Nanti kita lihat kenapa. Lanjut. Masuk surga belum tentu memerintah bersama Tuhan. Karena syarat untuk memerintah bersama dia adalah menjadi mempelai perempuannya. Ini dibahas di Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Coba kita buka. Saya mohon tolong perhatikan dengan seksama supaya rekan-rekan bisa menangkap maksud dari firman Tuhan ini. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 8. Saya baca, punya saya terjemahan baru ya. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia.
Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, suatu saat kita tidak hanya ditetapkan untuk masuk surga, tapi kita ditetapkan untuk memerintah bersama raja di atas segala raja. Jadi nggak boleh kita bilang, oh yang penting aku percaya Yesus, ya udahlah, aku nggak akan mengejar kedewasaan rohani, aku tidak mengejar serupa dengan Kristus, ya nggak apa-apa. Yang penting kan surga sudah ada di genggamanku. Karena sekalipun kamu sudah percaya Yesus, jika kamu tidak memberi dirimu untuk dibawa bertumbuh mengalami kedewasaan, kamu tidak akan menjadi mempelainya. Mempelainya tentu adalah orang dewasa, nggak ada anak-anak yang dinikahi gitu ya. Yang ada tuh yang dinikahi, yang berhak menjadi mempelai adalah orang-orang yang sudah dewasa. Ada standarnya. Nah, makanya penting sekali yang namanya kedewasaan rohani. Lanjut next slide. Nah, goal Tuhan bukan supaya gereja penuh. Gereja yang berhasil tidak diukur dengan seberapa banyak yang masuk ke dalam gereja. Penuh nih, penuh. Itu berhasil? No, belum tentu. Namun gitu ya, seberapa yang menjadi murid yang mau bertumbuh menjadi dewasa lalu siap diutus. Buka Matius 16. Matius 16 ayat Matius 16 ayat 19. Orang-orang dewasa akan menerima ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Orang dewasa yang mau didewasakan dan akan memerintah bersama Kristus Yesus. Dia akan mendapat kuasa. Kuasa apa? Untuk memerintah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Itu janji Tuhan. Next. Nah, makanya di dalam gereja itu kemarin saya sempat ikut ini ya, webinar ya. Bicara tentang bagaimana jurnal ya tentang pertumbuhan orang Kristen di Indonesia. Nah, di situ dijelaskan bahwa pertumbuhan orang Kristen di Indonesia itu sangat berbeda dengan negara-negara lain ya. Kalau di Indonesia itu cenderung yang datang gereja itu masih banyak. Banyak. Tapi kehidupan rohani mereka dangkal. Itu disumpamakan seperti hamparan laut yang luas tapi nggak dalam, cuman selutut. Dia luas tapi nggak dalam. Nah, sementara di negara-negara lain gitu ya, mereka udah banyak yang nggak mau datang gereja. Kalau mereka udah bilang, ya aku nggak mau percaya Yesus, ya udah, nggak. Tapi kalau orang Indonesia katanya, selama dia pesimis dengan dunia gereja, tapi dia tetap datang di hari Minggu. Gitu. Tapi dia nggak bertumbuh, dia nggak jadi dewasa. Itu fenomena yang terjadi di Indonesia. Gitu. Nah, Tuhan tidak ingin, bukan itu goal Tuhan, yang artinya kita datang ke gereja, hari Minggu kita datang ke gereja, waktunya komsel kita datang ke komsel, lalu kita nggak ngalami kedewasaan. No, bukan jumlah yang menunjukkan bahwa satu gereja berhasil. Tapi ketika orang-orang yang ada di dalam gereja itu mengalami kedewasaan, disitulah gereja itu berhasil. Ketika dia mengalami kedewasaan, dia siap diutus. Ketika dia mengalami kedewasaan, dia siap ambil tanggung jawab. Sehingga apa yang dia lakukan disertai Tuhan.
Dia diberi kuasa, makanya di Matius bilang tadi, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. Next. Nah, kita belajar ada perumpamaan yang ditulis ya di Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Saya bacain buat kita ya. Kita perhatikan baik-baik perumpamaan ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, ini perumpamaan tentang lalang dan gandum. Gandum dan ilalang itu mirip teman-teman, mirip banget. Tumbuhannya mirip, kalau teman-teman cari ya, mau lihat, mungkin kita jarang lihat gandum, tumbuhan gandum di sini ya, di Indonesia. Tapi itu mirip. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang ilalang dan gandum ini bicara bagaimana kita tumbuh di satu tempat yang sama. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, istilahnya kalau mau lebih jelas saya mau bilang orang percaya palsu dan orang percaya otentik gitu ya, original gitu. Kita Tuhan biarkan tumbuh di tempat yang sama, itu bicara tentang dia tumbuh di tanah yang sama. Nah ini gandum dan ilalang tumbuh di tanah yang sama dan uniknya adalah gandum dan ilalang tidak mudah dibedakan ketika masih muda. Kayak sama aja, dia di tanah itu tumbuh, ilalang tumbuh, gandum tumbuh, mirip banget. Kayak sama aja. Perbedaannya semakin jelas ketika keduanya itu bertumbuh dan menghasilkan bulir. Dia harus tumbuh dulu sampai dia berbuah menghasilkan bulir, baru bisa jelas perbedaannya. Nah, makanya ketika hamba-hambanya tuh bilang, cabut aja ilalang itu, gitu kan. Supaya nggak menghambat pertumbuhan si gandum. Dia bilang, jangan dicabut. Karena kalau dicabut, tercabut juga si gandum karena mirip. Mirip banget. Nah, kemudian perbedaannya seterusnya adalah gandum tadi ketika dia bertumbuh, dia menghasilkan bulir biji gandum yang dapat diolah jadi makanan yang kaya akan pati. Gitu. Itu orang percaya otentik. Ini menggambarkan orang percaya yang otentik. Orang percaya yang mau tumbuh, mau ngalamin Kristus, mau didewasakan. Semakin pertumbuhan itu berjalan akan terlihat gitu. Orang-orang yang mau didewasakan akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Orang-orang yang mau didewasakan akan mengalami sesuatu yang berbeda daripada ilalang. Seterusnya ilalang berakhir dikumpul dan dibakar dalam api atau ini orang percaya palsu gitu. Nah pertanyaannya seperti ini. Kalau kita akhirnya Tuhan taruh di tempat yang sama gitu ya.
Kita nggak bisa membedakan mana orang percaya yang asli gitu ya. Mana yang betul-betul mau memberi dirinya terus didewasakan dalam Tuhan. Mana yang mau ikut Tuhan hanya karena berkatnya, hanya karena cari validasi. Kita kan nggak bisa membedakan. Di ayat ini Tuhan mengingatkan, jangan kita jadi hakim. Jangan kita bilang, yang mana ilalang ya di antara ini ya. Yang mana gandum, yang mana ilalang. No, itu bukan bagian kita. Firman Tuhan bilang itu bagian Tuhan ketika akhir dia datang untuk memisahkan ilalang dan gandum. Nah, bagian kita adalah memastikan dirimu jadi gandum. Bagian kita adalah memastikan dirimu jadi gandum di antara ilalang tersebut. Bukan mencari di mana ilalang, siapa ilalang di komunitas ini, siapa ilalang di teman saya di luar, siapa? No, memastikan bahwa diri kita menjadi gandum. Gandum dia mau bertumbuh berakar, dia memposisikan dirinya menjadi gandum yang sebenarnya sampai menghasilkan perbedaan daripada ilalang. Sampai menghasilkan bulir-bulir gandum. Disitulah orang tahu, oh ini ilalang, oh ini gandum. Yang akhirnya terjadi apa? Katanya enak, ketika sudah bulir itu keluar, jadi tuan-tuan tadi enak misahin. Oh dipisahin ya ilalang, lalu dibakar. Karena gampang sudah membedakannya. Karena sudah keluar bulirnya. Berbeda bulir ilalang daripada gandum. Nah, ini yang harus kita benar-benar dalam hidup kita. Kita nih udah terima Yesus semua. Udah terima Yesus. Enggak sampai di situ teman-teman. Pastikan kita menuju kedewasaan. Amin. Pastikan kita bertumbuh menuju kedewasaan. Karena kita enggak datang hanya untuk memenuhin gereja ini. Kondisi semakin sulit. Butuh kedewasaan menghadapi masa-masa ini. Kalau kamu nggak dewasa rohani, kamu akan ditelan oleh dunia ini. Walaupun kamu bilang kamu anak Tuhan. Kalau kamu nggak kenal Tuhan, kalau kamu nggak mau didewasakan, kamu nggak bisa memerintah, kamu nggak akan punya kuasa. Pastikan diri kita adalah orang-orang yang mau didewasakan. Karena menjadi dewasa itu pilihan. Itu pilihan. Next. Lanjut. Oke. Kedewasaan adalah tanggung jawab pribadi. Ada yang bilang seperti ini, aku rutin ikut komsel tapi kok hidupku tidak berubah. Ada yang kecewa, terluka, bahkan berpikir untuk meninggalkan komunitas. Karena merasa pertumbuhan rohaninya tanggung jawab pemimpin dan bergantung kepada komunitas. Aku akan jadi dewasa kak kalau komunitasku baik. Lanjut next. Nah biasanya statement yang keluar adalah, aku baru bisa bertumbuh menjadi dewasa bila pemimpin konselku perhatian. Aku baru bisa bertumbuh kalau suasana konselku selalu seru. Kalau suasana gereja selalu rame seperti apa yang aku ekspektasikan. Aku akan bertumbuh kalau pemimpin dan teman konselku berubah. Kalau mereka tidak berubah, ngapain aku bertumbuh? Aku akan bertumbuh kalau tidak ada yang menyakiti atau mengecewakan aku. Aku baru bisa bertumbuh kalau pemimpin komselku lebih pandai mengajar firman Tuhan. Walaupun pemimpin komselnya itu mengajarkan kebenaran firman Tuhan, Injil, tapi mungkin cara penyampaiannya tidak seperti ekspektasi yang dia inginkan. Akhirnya dia bilang, udahlah aku gak usah ikut Tuhan. Udahlah aku gak mau dibentuk, udahlah aku datang nyetor muka aja. Akhirnya dia gak mencapai kedewasaan. Aku tidak bisa bertumbuh karena banyak orang Kristen menjadi batu sandungan bagiku. Tunggu orang berubah dulu baru aku berubah. Tunggu dia mau dipulihkan Tuhan dulu baru aku mau pulih. Ngapain aku pulih? Dia aja begitu.
kedewasaan rohani itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab pilihan kita. Artinya kedewasaan rohani itu tidak bergantung kepada lingkungan di sekitar kita. Tapi kedewasaan rohani adalah pilihan kita. Komitmen kita dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertumbuh di dalam Dia. Untuk mengalami kedewasaan di dalam Dia. Jadi jangan kita salahkan lingkungan kita, jangan kita salahkan komunitas kita, jangan kita jadikan komunitas yang harus bertanggung jawab dengan pertumbuhan kita. Dulu waktu awal-awal saya ikut komsel, saya semakin mengerti gitu ya. Bukan berarti saya bilang komsel ini enggak membantu kita bertumbuh, enggak teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah jangan komsel itu yang kau kasih tanggung jawab. Oh kalau komsel nggak gini aku nggak bertumbuh. Oh kalau komsel nggak gini aku nggak bertumbuh, nggak gitu. Maksud saya itu adalah contoh kayak waktu saya pertama ikut komsel. Kalau di komsel saya kok kalau komsel bisa nyembah Tuhan sampai nangis-nangis gitu ya. Sampai ngalamin Tuhan banget gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah, saya malas banget untuk saat teduh. Saya malas banget untuk nyembah Tuhan. Pertanyaan saya di situ saya bertanya, oh ada yang salah ini dengan saya. Kenapa ketika di komsel baru saya ngalamin Tuhan. Baru saya bisa mau datang sama Tuhan. Tapi ketika saya di rumah kok saya susah banget untuk mau nyembah Tuhan. Berat banget hati saya datang kepada Tuhan. Dari situ saya memahami bahwa saya nggak bisa begini terus. Karena komsel kan enggak setiap hari ya. Bayangkan kalau saya ngalamin Tuhan hanya nunggu waktu komsel. Kalau saya mau nyembah Tuhan hanya nunggu hari Rabu. Ya bagaimana saya akan ngalamin kedewasaan? Akhirnya saya memutuskan. Saya bilang gak bisa begini, saya harus ngalamin Tuhan di kamar saya. Saya harus buat keputusan. Ada tidak ada komsel, saya harus ngalamin Tuhan di kamar saya. Kakak PA saya nyuruh saat teduh atau tidak saat teduh pun, saya harus ambil keputusan pribadi untuk saya saat teduh. Karena perkembangan rohani saya, pertumbuhan rohani saya adalah tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Amin. Hari itu saya disiplinkan diri saya. Saya bangun pagi, berapa kali pun saya gagal saat teduh terus gitu ya. Alias tidur, besok saya coba lagi. Bahkan sampai hari ini itu saya lakukan, maksud saya bukan tidur terus. Hal-hal misalnya kemarin rekan-rekan tim mencintai firman ngasih form gitu ya. Nah, apa ya pertanyaan itu? Apa yang menjadi kendala Anda membaca firman kalau nggak salah ya? Saya jawab apa? Malas. Ya, saya jujur gitu, malas. Tapi saya nggak berhenti di situ. Saya akui bahwa malas untuk baca firman. Tapi saya berjuang untuk bagaimana firman itu menjadi menarik. Bagaimana saya untuk bisa membedah firman Tuhan. Salah satu kan kita orang yang masing-masing punya tipe belajar masing-masing ya. Kalau ponaan saya ketika kami ke psikolog beberapa hari yang lalu ngecek IQ gitu ya, dia dan Nawa. Rupanya cara belajarnya dia lebih cepat kalau hanya ngelihat gambar-gambar gitu. Nah saya tahu tipe belajar saya adalah orang yang kalau tulisan itu ditandai, diwarnai, saya cepat nangkap dan saya suka. Saya berjuang. Supaya saya bisa suka untuk membedah firman Tuhan, saya beli pensil warna yang tidak tembus gitu ya. Saya warnai gitu. Saya warnai Alkitab saya sampai seperti ini nah. Saya warnai.
Demi supaya saya bilang saya nggak bisa nunggu komsel, saya nggak bisa nunggu hari Minggu. Lalu saya ngalamin Tuhan. Kalau saya begitu terus saya nggak akan ngalamin kedewasaan rohani. Kedewasaan itu tanggung jawab saya. Bertumbuh menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dan saya yang harus mengusahakannya bersama Tuhan. Saya sebut itu bonding. Saya yang harus bonding dengan Tuhan. Kadang-kadang saya walaupun ada suami dan anak saya di kamar, saya pasang headset saya nyembah Tuhan, dengar instrumen tapi saya yang nyanyi. Saya nyembah Tuhan, saya bisa ngalamin Tuhan di situ. Saya berusaha untuk bonding dengan Tuhan karena saya tahu kedewasaan itu adalah pilihan. Kalau saya nggak intim dengan Tuhan, saya sulit memaknai semua hal di sekitar saya dengan dewasa. Sehingga seringkali ya seperti statement itu kita menyalahkan sana sini gitu ya. Kita menyalahkan komunitas, kita menyalahkan KKPA, banyak hal. Kita menyalahkan kondisi yang lagi nggak enak sekarang, kita menyalahkan orang tua, banyak hal yang bisa kita buat sebagai alasan untuk kita nggak ngalami kedewasaan pertumbuhan. Gitu. Lanjut next. Kedewasaan membutuhkan komitmen tinggi. Mengapa? Karena setiap pertumbuhan menjadi dewasa membutuhkan proses yang sangat tidak nyaman. Dan sementara daging kita ini butuh sesuatu yang nyaman. Cenderung mencari yang nyaman. Akhirnya banyak orang menyerah di tengah proses. Banyak orang akhirnya di pertengahan proses akhirnya menyerah, angkat tangan. Dan bilang ya udahlah aku jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Gak usah terlalu lah. Yang penting kan hari Minggu ke gereja. Yang penting aku tetap orang Kristen. Ya kan? Next. Padahal justru momen-momen menyakitkan, justru momen-momen yang bagaimana kita berusaha mendisiplinkan diri kita tadi, justru momen-momen di mana kondisi-kondisi lingkungan yang gak enak tadi gitu ya, itu sering Tuhan pakai untuk membentuk kedewasaan kita. Nah, banyak orang yang akhirnya, ini ciri-ciri orang yang gak mau menjadi dewasa, kenyamanannya terganggu, menyerah. Tadi kan untuk saya bangun pagi, untuk saya membedah firman Tuhan, itu kan kenyamanan yang terganggu juga ya kan. Ketemu orang yang tidak sefrekuensi dalam komunitas, itu kan kenyamanan yang terganggu. Lalu menyerah, egonya tersentuh gitu ya, lalu pergi. Menerima teguran, lalu menjauh. Mendapat pendapatnya nggak diikuti, lalu kecewa. Diminta melayani, menghilang. Mengalami konflik kecil, keluar komunitas. Nah, padahal hal-hal seperti inilah yang Tuhan pakai untuk membawa kita bertumbuh menuju kedewasaan. Jadi banyak orang berhenti tepat pada saat Tuhan mulai membentuk karakternya. Banyak yang berhenti karena gak nyaman. Next. Nah, selama kita memiliki mentalitas ingin dilayani tanpa mau melayani, kita tidak akan berubah. Komunitas itu baik. Komunitas memang harus mengusahakan komunitas yang sehat dan kondusif. Di sisi komsel atau gereja dan komsel memang harus mengusahakan kondisi komunitas yang sehat dan kondusif. Tapi biarlah kita ini hadir di gereja, di komsel, di komunitas rohani apapun. Tidak datang sebagai orang yang pengen dilayani. Tapi mau melayani. Karena itu salah satu cara untuk kita didewasakan. Pengen dilayani bukan berarti aku antar nih minuman buat rekanmu. Enggak hanya begitu. Pengen dilayani itu bicara tentang kamu harus ngerti aku. Kamu harus nanya keadaanku.
Kamu harus tahu yang aku suka dong. Itu pengen dilayani. Kamu harus memahamiku. Kamu harus terima pendapatku. Tapi hari ini maukah kita ketika engkau memilih untuk mau didewasakan, hadirlah dalam komunitas untuk melayani. Melayani enggak bicara tentang harus jadi WL, harus jadi aser, harus jadi orang di altar. Tapi melayani bicara tentang bagaimana kehadiranmu dalam komunitas. Kehadiranmu bagi orang-orang di sekitarmu. Mau memberi. Apapun itu, dalam bentuk apapun. Bukan menuntut tapi memberi. Justru itulah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang yang dewasa. Karena kedewasaan dibentuk melalui kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Kalau kamu selalu pengen dilayani, nggak mau ngambil tanggung jawab. Tanggung jawab di sini bukan hanya bicara tentang aku jadi sekretaris, aku jadi apa ya, aku jadi PJ apa, enggak. Tanggung jawab untuk melayani sesama. Dalam kamu menerima kesediaan untuk bertanggung jawab, walaupun itu dalam hal kecil, disitulah kamu didewasakan. Next. Oke, ini salah satu contoh. Next, ini kok Daud ya? Ini yang buat, sorry ini bukan Daud, Yudas. Kok berubah jadi Daud? Sorry ya, ini Yudas. Di penjelasannya benar, di itunya salah. Yudas PS Samuel. Nah, teman-teman, ingat Yudas enggak? Yudas itu pembimbingnya siapa? Yesus. Hari-hari dia ikut siapa? Terus rekan-rekannya siapa? Murid-murid Yesus lainnya kan, 11 murid Yesus lain. Rekan-rekannya tuh baik gak? Baik ya. Tuhan Yesus kira-kira pembimbing yang baik gak? Yang benar gak? Ya iyalah, sudah pasti itu. Tapi apakah Yudas menjadi orang yang dewasa rohani? Yudas berakhir gimana? Yudas berakhir mengkhianati Yesus dan bunuh diri. Jadi ini salah satu contoh bahwa komunitas, lingkungan itu tidak bertanggung jawab dengan kedewasaan rohani kita. Itu tetap kembali kepada keputusan kita. Walaupun komunitas itu menolong kita bertumbuh, tapi dari sisi kita, jangan membebankan tanggung jawab untuk kamu bisa dewasa itu dari komunitas. Karena kenapa teman-teman? Dalam sebuah komunitas kita bisa bertemu orang yang istilahnya baru-baru bertobat, masih banyak kekurangan. Lalu ketika kita ketemu dia dalam komunitas, mungkin dia salah ngomong, tidak sesuai ekspektasi kita. Lalu akhirnya kita bilang, oh enggak, aku enggak mau ikut Tuhan. Soalnya komunitas yang itu tuh begini. Kalau kamu punya mental yang seperti itu, kamu pindah pun ke komunitas yang lain, kamu akan menemukan hal yang sama. Karena kamu sendiri yang memang tidak memilih untuk bertumbuh menjadi dewasa. Kamu sibuk cari kekurangan komunitas itu. Siapapun pembimbingmu, tidak ada pembimbing yang sempurna. Kalau kamu memilih untuk bertumbuh menjadi dewasa, seharusnya ketika kamu melihat satu kekurangan pembimbingmu, itu bukan alasan untuk kamu pergi dan tidak mentaati dia. Kan kita nih manusia ya, kata orang 10 kebaikan akan tertutupi dengan 1 kesalahan. Kita lebih cenderung melihat yang salah dalam diri orang. Padahal dari 1 kesalahannya itu ada lebih banyak lagi kebaikan, teladan yang kita dapat dari dia. Tapi kita tidak melihat 10 itu, kita melihat yang 1. Akhirnya yang 1 itu kita pakai untuk menjadi alasan,
Oke, aku out. Oke, aku nggak mau taat. Oke, aku nggak mau ikut lagi. Akhirnya kita bilang bahwa aku begini karena mereka, aku begini karena dia, aku begini karena pembimbingku. Semua kita salahkan, lingkungan ini kita salahkan. Padahal semua itu bergantung kepada keputusan kita. Lihat Yudas, kurang apa dia dimuridkan sama Yesus. Tapi itu pun tidak membuat dia akhirnya berakhir seperti gandum tadi ya. Kenapa? Karena keputusannya sendiri. Nah, bandingkan dengan Samuel. Beberapa minggu yang lalu teman-teman masih ingat khotbah tentang Nabi Eli? Masih ingat gak? Nabi Eli ya yang disampaikan sama Pak Wanto gitu. Bagaimana Nabi Eli memang dipilih Tuhan menjadi hakim terakhir di zaman itu. Artinya Nabi Eli ini masuk standar gitu ya, standar orang yang dipakai Tuhan. Tapi ada kekurangan Nabi Eli gitu. Dia punya kekurangan di mana dia tidak tegas kepada anaknya. Nah, sebenarnya Nabi Eli ada ngomong sih ke anaknya, kalian jangan begitu. Kalian gak takutkah kepada murka Tuhan? Gitu kata Nabi Eli. Dia ada ngomong, dia bukan diam. Tapi dia ada ngomong, dia ada tegur. Tapi dia gak tegas ke anak-anaknya. Nah, Nabi Eli ada kekurangannya. Dan ketika Samuel tinggal bersama Nabi Eli tidak memuridkannya dengan benar. Buktinya apa? Ketika Tuhan panggil Samuel gak paham kan. Samuel gitu. Samuel gak paham itu Tuhan yang panggil dia. Dia datang tanya Eli, siapa? Bapak memanggil aku kah? Gitu. Itu membuktikan bahwa Eli tidak mengajari dia mendengar suara Tuhan. Tapi tahukah kita bahwa Samuel justru bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Sikap hatinya dia memilih sema sama Tuhan. Sekali aja Nabi Eli bilang, udah kalau kamu dipanggil lagi jawab, ya Tuhan ini aku. Gitu. Hanya itu yang dikatakan Nabi Eli, dia sema. Kita pun sudah belajar sema kan. Dia sema, dia dengar dan taat. Dia dengarkan dan taat. Ketika ada suara itu panggil lagi, Samuel, dia menjawab persis seperti apa kata Nabi Eli. Sebenarnya Nabi Eli memberi teladan, ada teladan yang kurang baik yang diberikan Nabi Eli kepada Samuel. Tapi lihat, Samuel tahu bahwa keputusannya untuk bertumbuh menjadi dewasa, ngalamin Tuhan, itu keputusannya, bukan berdasarkan apa yang dia lihat dari Nabi Eli. Nah, jadi rekan-rekan, sekarang banyak kita menemukan komunitas rohani ya. Yang saya bilang tadi sesuai dengan jurnal yang ada gitu ya. Kita masih banyak di gereja, datang ke komsel, tapi mengalami kedangkalan dengan Tuhan. Secara jumlah di Indonesia masih banyak orang yang datang beribadah. Masih banyak orang yang datang bersekutu. Tetapi secara kualitas kedewasaan rohani sangat dangkal. Mari kita rekan-rekan di sini, rekan-rekan anak muda yang saya bilang bahwa jangan tunggu tua baru ngalamin kedewasaan rohani. Jangan tunggu, ini Kak kalau sekarang aku ambil keputusan untuk mengalami kedewasaan rohani, kan itu gak nyaman, aku masih mau senang-senang, aku masih mau ngikutin ambisius, emosiku gitu ya. Emosi orang muda kan, aku masih mau ngikutin itu. No teman-teman. Ini bicara keputusan.
tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Mungkin teman-teman bilang, ya udah nggak apa-apa aku begini aja. Hati-hati, hari-hari ini semakin jahat kata firman Tuhan. Siapa yang nggak tekun, siapa yang nggak dewasa menyikapi hari-hari ini akan ditelan oleh dunia ini. Kita akan berakhir seperti ilalang tadi. Kita harus menunjukkan suatu saat Tuhan akan menemukan kita menjadi orang-orang Kristen yang otentik. Dari mana kita kelihatan otentik? Dari keserupaan kita dengan Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan itu bicara apa? Kedewasaan. Hari-hari ini ada orang ikut Tuhan karena dia khawatir kalau nggak ikut Tuhan hidupnya nggak terjamin. Itu bukan iman yang sebenarnya. Itu iman yang sementara, ya kan? Hari-hari ini ada orang yang ikut Tuhan, yang bilang dia orang percaya. Hanya karena dia takut kalau dia nggak ikut Tuhan, dia nggak dapat berkat. Oh, iman seperti itu bukan iman yang menuntun kita kepada kedewasaan. Tapi iman yang menuntun kita kepada kedewasaan adalah orang yang mau percaya dan mau dibentuk bertumbuh dari hari ke hari. Dia mempersilahkan semua hal di lingkungan, di sekitarnya membuat dia bertumbuh. Konflik, masalah, tantangan. Diizinkannya untuk membuat dia bertumbuh, ngalamin kedewasaan di dalam Tuhan. Bukan orang-orang yang menyerah di tengah jalan. Sehingga Matius 13 bilang, kalau Tuhan datang di akhir zaman, dia akan menemukan gandum-gandum tadi dengan bulir-bulirnya dan akan dimasukkan ke dalam lumbung. Itu bicara tentang kita akan memerintah bersama dia. Tapi ilalang apa? Orang-orang Kristen palsu. Ilalang itu akan diikat lalu dibakar, dimusnahkan. Itu. Amin rekan-rekan. Jadi kalau saat ini kamu ada di Komsel, saat ini kamu dimuridkan, saat ini kamu ada dalam sebuah komunitas gereja, pastikan keberadaanmu di situ dalam rangka kamu ingin terus didewasakan lewat komunitas itu. Bukan kamu meminta komunitas itu melayani kamu supaya kamu bertumbuh. No. Mari kita kejar kedewasaan itu. Amin. Amin. Saya percaya ini sebuah tantangan masing-masing buat diri kita ya. Tapi percayalah 1 Petrus bilang tadi bahwa Tuhan menganugerahkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup saleh. Artinya kamu gak berjuang sendiri. Kamu hanya memutuskan, membuat keputusan. Kita tidak dibuat berjuang sendiri. Tuhan menganugerahkan segala sesuatu di sorga yang kita butuhkan untuk kita hidup saleh. Yang kita butuhkan untuk kita akhirnya didewasakan. Ketika kau butuh kesabaran, Tuhan kasih kau. Ketika kau butuh kekuatan untuk menanggung semuanya, Tuhan beri itu. Tapi dimulai dari keputusan kita untuk mau didewasakan. Amin. Siapa yang mau terus didewasakan di sini? Amin ya. Saya pernah bilang bahwa kalau teman-teman ingat, saya pernah bilang satu perumpamaan, bedanya orang dewasa sama anak-anak. Saat makan apa? Udang.
Kalau anak-anak dia makan udang, dia mau melepaskan cangkang udang itu ya. Mungkin karena udangnya sudah digoreng, licin gitu ya. Dia berusaha melepasnya, sulit gitu ya. Akhirnya dia lempar tuh udang, dia buang semuanya. Dia jengkel, dia buang. Tapi kalau orang dewasa, dia tahu setelah cangkang ini dibuka, ada daging udang itu yang mengandung gizi dan enak. Dia membukanya dengan telaten. Itu orang dewasa. Anak-anak dia cepat tantrum. Ada masalah, ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan dia, ada tantangan-tantangan. Dia langsung, apa sih, aku pergi aja sudah. Gitu. Tapi kalau orang dewasa, dia mau memaknainya dengan berbeda. Dia berusaha memaknai kondisi, keadaan yang saat itu dia alami dengan berbeda, dengan kacamata Tuhan. Sehingga dia gak buru-buru pergi. Dia telaten berada di situ sampai akhirnya dia tahu, oh pantes Tuhan izinkan ini terjadi. Pantes saya punya rekan yang seperti ini. Pantes saya dihadirkan dalam komunitas yang seperti ini. Itu membawa saya untuk mendewasakan saya. Akhirnya saya tahu kenapa itu diizinkan terjadi pada saya. Amin ya. Rekan-rekan, mari kita datang kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena sampai hari ini Kau menuntun kami dalam pertumbuhan rohani kami. Kami mengalami banyak kegagalan Tuhan. Tapi di situ ketika kami mengambil keputusan untuk terus mau diproses, didewasakan. Saat itu juga Engkau menganugerahkan kepada kami hal-hal yang kami butuhkan untuk kami bangkit lagi. Untuk kami dikuatkan lagi, untuk kami digairahkan lagi. Untuk terus memberi diri kami dipimpin oleh Engkau. Untuk terus memberi diri kami semakin disempurnakan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap proses yang terjadi Tuhan. Kami katakan memang tidak mudah bagi kami Tuhan. Dan tidak nyaman bagi daging kami Tuhan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau suka dengan orang yang terus memberi diri untuk semakin dibawa serupa dengan Engkau. Biarlah itu Engkau temukan dalam diri kami Tuhan. Temukan dalam setiap kami. Hati yang kami yang keras dilembutkan Tuhan. Hati kami yang ragu-ragu terhadap Engkau Tuhan. Hari ini, sore ini dijamah oleh Engkau. Supaya kami tidak ragu memberi hidup kami kepada Engkau. Supaya kami tidak ragu ketika kami dibentuk. Kami tidak berpikir bahwa Tuhan jahat terhadap kami. Tapi kami berkata terima kasih untuk pembentukan itu Tuhan. Yang membawa saya mengalami kedewasaan. Ketika saya mengalami kedewasaan, saya siap menjadi mempelai pengantin-Mu Tuhan. Yang siap memerintah bersama Raja di atas segala Raja. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Orang-orang yang sudah lama suam-suam kuku. Orang-orang yang sudah lama Tuhan tidak lagi punya komitmen yang kuat dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan sore hari ini ikat janji kami.
Komitmen kami dibaharui lagi dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, ini hidupku. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Biarlah Kristus yang mengatur hidupku. Kristus yang membuat hidupku menjadi semakin indah di hadapan. Kristus yang terus membawa aku kepada pertumbuhan iman yang benar. Kristus yang membawa aku kepada kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Sehingga aku ketika ada di dunia ini, aku bisa memaknai hidup dengan benar Tuhan. Aku bisa menyikapi segala hal dengan benar Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Silakan berdiri, rekan-rekan silakan berdiri. Kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, ku datang yang Bapa, jemaat saja. Ku datang. Sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan lagi kepada Tuhan, jadikan aku indah Bapa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia,
karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia Tuhan. Biarlah karyamu bekerja dalam setiap kami Tuhan. Biarlah maksud-maksud ilahi itu bekerja dalam setiap kami. Membawa kami semakin disempurnakan. Membawa kami semakin didewasakan Tuhan. Oh, kepadamu Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia Tuhan. Amin. Di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Oh Tuhan, kami berkeputusan untuk taat setiamu. Tuhan, katakan taat dan setia. Ini keputusan kami Tuhan. Ini keputusan kami Tuhan. Damu terus sekali lagi taat dan setia. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Jika engkau malam hari ini berkeputusan, mau buat keputusan, Tuhan, saya mau dibawa menjadi orang Kristen yang otentik. Orang Kristen, kekristenan yang benar-benar di hadapan-Mu saya dikenal. Karena kerinduan saya yang dalam untuk terus didewasakan, untuk terus dibawa serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Kalau Engkau berkeputusan sore hari ini, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan melihatmu. Mungkin kita masih banyak gagal-gagalnya. Bukan bicara gagalnya, tapi bicara keputusan kita. Keputusan kita untuk dibawa dalam proses itu. Keputusan kita untuk mempercayai Tuhan dalam proses yang membawa kita kepada kedewasaan itu. Tuhan, saya berdoa Tuhan bagi rekan-rekan saya, bagi adik-adikku yang sore hari ini mau berkeputusan, mau mengambil keputusan untuk ingin terus bertumbuh menuju kedewasaan itu. Untuk mau diproses, untuk mau mengalami Engkau lebih dalam lagi. Untuk mau mengalami karakter-Mu lebih lagi Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Kau datang kepada mereka, Kau menyatakan diri-Mu kepada mereka. Nyatakan kerinduan-Mu kepada mereka. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Bahwa kalau Engkau yang memimpin, tidak ada yang gagal Tuhan. Kami akan dibawa mengalami Engkau. Kami akan dibawa Tuhan, didewasakan sehingga kami memerintah bersama dengan Engkau. Aku berdoa, tidak ada di sini yang mau menjadi orang Kristen biasa-biasa. Tidak ada di sini di antara kami yang menjadi orang Kristen hanya datang untuk menyetor muka Tuhan. Tapi kami memiliki kerinduan yang sama
untuk semakin didewasakan di dalam Engkau. Kami menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami bertumbuh menjadi gandum. Yang kelak Tuhan akan nyata perbedaannya Tuhan. Yang kelak Tuhan hidup kami menghasilkan buah-buah Tuhan. Dari pertobatan kami. Menghasilkan buah-buah dari proses yang kami lalui bersama Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika Engkau datang Tuhan menuai. Engkau kenal kami. Ketika Engkau datang menuai Tuhan. Engkau memasukkan kami dalam lumbung-lumbung-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami tidak menjadi orang yang dangkal dengan Engkau. Tapi kami menjadi orang yang dalam dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami. Biarlah firman-Mu ini berbicara kepada kami. Bahkan sepulangnya kami dari tempat ini. Biarlah kuasa dari firman-Mu terus berbicara kepada kami Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa untuk firman ini. Dan bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pura teman yang sudah menyampaikan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita sudah siapkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita boleh lambai-lambaikan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Yuk sama-sama. Berjalan bersama. Katakan apa? Tak akan ku gentar. Sebab tangan Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. sama-sama yuk. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Katakan lagi bersama-sama. Berjalan bersama. Boleh katakan sebelah kiri kanannya. Tak akan ku Amin. Sebab tanganku Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. sama-sama. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau
Tuhan yang lebih lagi. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita mungkin mendengar berita bahwa saudara-saudara kita di tepatnya di NTT mengalami musibah, gempa. Mungkin kita nggak bisa ke sana, tapi kita punya doa untuk kita peduli kepada mereka. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita pandang teman-teman kita, saudara-saudara kita di sana, orang tua kita di sana. Tuhan, kami percaya bahwa Allah kami mencintai bangsa kami. Termasuk buat NTT yang mengalami musibah gempa. Dalam ketakutan mereka, dalam keputusasaan mungkin, kami percaya Tuhan Allah bersama-sama dengan mereka. Kami tidak bisa ke sana Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang menggerakkan orang-orang untuk menyampaikan sebuah kebenaran bagi mereka, bahwa ada Tuhan yang peduli dengan mereka, bahwa ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan yang daripada Tuhan sehingga mereka kuat menghadapi bencana gempa yang terjadi pada mereka, rumah-rumah mereka, bangunan mereka Tuhan. Tuhan, kuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sekali lagi kami percaya bahwa Tuhan kami mencintai bangsa kami. Tuhan kami mencintai NTT Tuhan. Kami percaya dalam segala sesuatu yang terjadi ada tujuan, ada rencana Tuhan. Kami percaya NTT bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami Tuhan yang hari-hari ini terlalu panjang kemarau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menurunkan air hujan Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan air Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau juga mencintai kota kami, kota Samarinda. Bahwa kami itu terus berdoa buat kota kami Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan nyata di atas kota kami melalui setiap kejadian demi kejadian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bahwa kami terus untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, bahwa kami terus belajar, terus mengandalkan Tuhan, bahwa kami tidak menyerah Tuhan, putus asa, karena kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memampukan kami, dan kami akan melihat ke depannya kami terus menjadi anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang memberkati setiap kami. Karena kami percaya Engkau membuat perbedaan orang-orang yang di dalam Engkau dan di luar Tuhan. Engkau akan memberkati kuliah kami, Engkau akan memberkati sekolah kami, Engkau akan memberkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan, Tuhan akan berkati. Tuhan membuat kami menjadi kepala dan berprestasi dalam sekolah kuliah kami Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan Allah yang memberkati kedua orang tua kami dalam pembiayaan kuliah sekolah kami. Tuhan berkati pekerjaan usaha kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, biarlah firman-Mu melekat dalam setiap hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Katakan kanan kirinya, mari sama-sama menjadi dewasa dalam